Ya, teman-teman, salam perjuangan, salam dua jempol, salam sukses. Video kali ini masih khusus ya bagi teman-teman yang berjuang untuk satu kursi CPNS Pamong Belajar. Kita ke soal yang pertama. Seorang pamong belajar ingin mengetahui apakah program PAUD dan Dikmas ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, apakah jumlah peserta didik sama atau bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Itu berarti tujuan pengkajian program yang dilakukannya adalah, ya, yang ditanya tujuan pengkajian program. A. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang telah dilaksanakan. B. Untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan program PAUD dan Dikmas yang telah dilaksanakan. C. Untuk menemukan bagian-bagian dari kegiatan program PAUD dan Dikmas yang dianggap belum mencapai tujuan. D. Untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan serta manfaat kegiatan program PAUD dan Dikmas yang telah dilaksanakan. E. Untuk mengungkapkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan program PAUD dan Dikmas. Silakan teman-teman coba dianalisis terlebih dahulu dan tentukan jawabannya. Ya, teman-teman, coba kita cari clue dari pertanyaan soal. Seorang pamong belajar ingin mengetahui apakah program PAUD dan Dikmas ada kemajuan. Ya, clue-nya adalah ada kemajuan atau tidak dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, apakah jumlah peserta didiknya sama atau bertambah? Itu berarti tujuan program. Berarti yang katanya tujuannya apa dari pengkajian program itu. A. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan. Nah, di sini clue-nya adalah perkembangan. B. Untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan. C. Untuk mengetahui bagian-bagian yang belum mencapai tujuan. Kemudian D. Mengungkapkan kekuatan dan kelemahan serta manfaat. Atau E. Untuk mengungkapkan faktor-faktor pendukung dan penghambat. Ya, kalau kita lihat clue-nya adalah kemajuan, maka sepertinya jawaban yang benar adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan. Karena di sini kemajuan dalam arti bertambah atau berkurang peserta didiknya dari tahun ke tahun. Ya, jawabannya adalah yang A. Jadi, teman-teman, tujuan pengkajian program ada A, B, C, D, E, ya, dan satu lagi yang ke F, ya. Jadi ada 6 tujuan pengkajian program. Yang pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang telah dilaksanakan. Perkembangan satu indikatornya bisa berapa jumlah rombongan belajar, berapa jumlah siswanya, berapa jumlah gurunya, kemudian prestasi-prestasi apa yang diraih, itu bicara tentang perkembangan. Kemudian kedua, untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan program. Tinggal kita lihat, PAUD. Apa tujuan PAUD? Apa kompetensi dasar dari pendidikan PAUD? Kalau itu Dikmas, misalnya pendidikan kesetaraan, apa tujuannya? Apa kompetensi dasar, kompetensi inti, atau tujuan yang ingin dicapai? Kemudian yang C, untuk menemukan bagian-bagian dari kegiatan program PAUD yang dianggap belum mencapai tujuan. Misalnya, apakah bagian perencanaannya, apakah bagian pelaksanaannya, atau evaluasinya. Atau apakah bagian dari pengkajian programnya yang tidak berjalan, atau pembuatan desain atau model pembelajarannya. Atau manajemennya yang tidak berjalan, dan lain sebagainya. Ini yang dikaji adalah bagian-bagian dari kegiatan program PAUD itu. Yang D, untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan serta manfaat kegiatan program. Kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Kekuatannya misalnya memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai sesuai dengan
latar belakang ijazah. Kalau PAUD tentu memiliki ijazah pendidikan anak usia dini. Kemudian kekuatan, misalnya memiliki gedung yang memadai, sarana prasarana yang memadai, didukung oleh teknologi kekinian yang bisa mendukung pembelajaran. Kelemahannya kebalikan dari itu, bisa SDM-nya yang tidak terpenuhi, bisa sokongan dana, atau sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kemudian manfaat dari kegiatan program itu, misalnya manfaat bagi si peserta didik, manfaat bagi lingkungan sosialnya. Kemudian yang untuk mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung bisa jadi faktor lingkungan sosial, keluarga bisa jadi merupakan juga faktor pendukung, masyarakat. Kemudian faktor penghambatnya bisa jadi lingkungan sosialnya, keluarganya, masyarakat bisa menjadi faktor penghambat. Atau letak geografis yang jauh, misalnya mereka adalah para petani yang lebih orientasinya adalah bekerja sehari-hari sesuai dengan tuntutan lahan pertanian, tentu bisa jadi menjadi faktor penghambat dalam proses kegiatan-kegiatan pendidikan pada program PAUD dan Dikmas. Atau orang tua yang tidak mendukung pelaksanaan program. Nah, teman-teman yang ke F ya, atau yang keenam adalah untuk mengetahui dampak dari program PAUD dan Dikmas. Dampak ini tentu adalah dampak lebih jauh dari kegiatan program. Misal, dengan adanya program pendidikan masyarakat memberikan latihan keaksaraan, dampaknya adalah banyak mereka yang buta aksara menjadi tidak buta aksara lagi. Kemudian mereka memperoleh pekerjaan karena mereka sudah tidak buta aksara. Kalau itu pendidikan misalnya memberikan keterampilan komputer, menjahit atau perbengkelan, dampaknya adalah mereka kemudian bisa membuka usaha. Jadi, teman-teman, tujuan dari pengkajian program itu ada tujuan pengembangan, kemudian untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan, kemudian untuk mengetahui bagian-bagian dari kegiatan program itu yang belum mencapai tujuan, kemudian untuk mengungkap kekuatan dan kelemahan serta manfaat kegiatan program, atau untuk melihat faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan kegiatan program, atau melihat dampak dari program PAUD dan Dikmas yang telah dilaksanakan. Kita ke soal nomor 2, teman-teman. Fungsi pengkajian ini lebih mengarah pada identifikasi keunggulan dan kelemahan program dan komponen yang digunakan. Kemudian analisis dan prediksi untuk perluasan lebih lanjut. Hal ini dilakukan dalam usaha untuk memperluas dan menguatkan eksistensi atau keberadaan program PAUD dan Dikmas, sehingga program PAUD dan Dikmas lebih dikenal luas dan bermanfaat. Fungsi pengkajian program tersebut adalah, teman-teman, jadi soal bertanya tentang fungsi pengkajian program. Kita coba cari clue-nya, teman-teman. Fungsi pengkajian ini lebih mengarah pada identifikasi keunggulan dan kelemahan program dan komponen yang digunakan, kemudian analisis dan prediksi untuk perluasan. Nah, mungkin ini ya clue-nya, teman-teman. Jadi, fungsi pengkajian program tersebut adalah A. Fungsi pengembangan, B. Fungsi analisis dalam pemecahan masalah, C. Fungsi pengkajian kebijakan pendidikan, D. Fungsi pengkajian pendidikan yang menunjang pembangunan, atau E. Fungsi evaluasi. Coba diterka kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman. Ya, teman-teman yang setia menggunakan channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sudah subscribe, like, komen, dan membunyikan lonceng notifikasi sehingga selalu yang pertama mendapatkan video-video dari channel ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua selalu sukses ya, saling support, saling dukung. Bagi teman-teman yang baru, mudah-mudahan
hari ini atau detik ini juga mau mensubscribe channel ini, atau yang sudah lama tapi belum subscribe, dengan hormat mudah-mudahan mau mensubscribe dan mendukung channel ini. Ya, jawaban yang benar adalah fungsi pengembangan ya teman-teman. Kalau kita lihat dari clue adalah untuk perluasan. Kita ke pembahasan. Nah, pembahasannya ini cukup panjang dan lebar. Fungsi pengkajian program, teman-teman, ada 4 ya. Satu, fungsi pengembangan. Yang kedua, fungsi analisis dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, fungsi pengkajian pendidikan. Dan yang keempat, fungsi pengkajian pendidikan yang menunjang pembangunan. Ya, kita lihat satu persatu ya teman-teman. Sabar ya, karena ini materi cukup konseptual. Fungsi pengembangan. Fungsi pengkajian ini lebih mengarah pada identifikasi keunggulan dan kelemahan program dan komponen yang digunakan, kemudian analisis dan prediksi untuk pengembangan lebih lanjut. Pengembangan dilakukan dalam usaha untuk memperluas. Nah, ini pengembangan itu gunanya adalah untuk memperluas dan menguatkan eksistensi program PAUD. Eksistensi berarti keberadaan. Dan dikemas, sehingga program PAUD dan dikemas lebih dikenal luas dan bermanfaat. Itu fungsi pengembangan. Kita lihat fungsi analisis dan pemecahan masalah. Kita cari clue-nya. Pengkajian fungsi untuk menganalisis permasalahan dan mencari solusi terhadap program PAUD dan dikemas dapat digulirkan secara berkelanjutan dan memperoleh hasil sebagaimana yang telah dirancang. Analisis dilakukan melalui pengkajian terhadap kondisi objektif. Di analisis itu gimana? Melalui kondisi objektif dari program PAUD dan dikemas yang kemudian dianalisis efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil analisis menunjukkan kemungkinan program atau komponen program dapat dilanjutkan. Jadi analisis itu apa? Program itu dilanjutkan atau diperbaiki atau diganti dengan program atau komponen yang betul-betul mendukung terhadap mencapai tujuan program PAUD dan dikemas secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, fungsi pengkajian kebijakan pendidikan. Fungsi ini lebih menekankan pada pengkajian, penelaahan, dan analisis kebijakan program PAUD dan dikemas. Pengkajian yang dilakukan berkaitan dengan konstelasi secara keseluruhan antar sistem sosial, secara eksternal, ataupun keterkaitan antar komponen-komponen. Jadi, fungsi pengkajian kebijakan ini berkaitan dengan pengkajian terhadap sistem sosial secara eksternal atau keterkaitan komponen-komponen. Komponen berarti bagian-bagian dari program-program tersebut. Hubungan antar sistem ini dilakukan melalui pengkajian tentang posisi program dan program PAUD dan dikemas di antara program-program pendidikan lainnya atau dengan program-program yang ada di dalam negeri. Kemudian yang keempat, teman-teman, fungsi pengkajian pendidikan yang menunjang pembangunan. Fungsi pengkajian ini lebih berkenaan dengan peranan, posisi, tugas, dan tanggung jawab program PAUD dan dikemas dalam pembangunan nasional. Dalam fungsi ini, kedudukan pendidikan diposisikan sebagai langkah awal untuk mengubah masyarakat ke arah kemajuan. Ya, apa sih pembangunan? Pembangunan adalah proses perubahan secara terarah, terencana menuju kemajuan. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan tidak bosan ya dengan pembahasan yang cukup panjang lebar ini. Nanti teman-teman bisa screenshot materinya, mungkin bisa dipindahkan ya ke catatan lainnya atau ke buku catatan sehingga bisa diulang dipelajari setelah menonton video ini. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Suatu pengkajian program yang dilakukan harus dapat dibuktikan dan diuraikan dengan menggunakan metode ilmiah
dan ada hubungan sebab akibat antar variabel-variabelnya. Itu berarti pengkajian program tersebut bersifat A. ilmiah, B. kontinu, C. memberi kontribusi, D. bersifat analitis, atau E. bersifat objektif. Ya, jadi pertanyaan soal adalah tentang sifat pengkajian program. Jadi yang tanya adalah sifat pengkajian program. Clue dari soal, suatu pengkajian program yang dilakukan harus dapat dibuktikan dan diuraikan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan sebab akibat antar variabel-variabelnya. Nah, ini menunjuk kepada pengkajian program atau sifat pengkajian program yang mana, teman-teman? A, B, C, D, atau E? A, B, C. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah D ya, bersifat analitis. Oke, teman-teman, kita lihat pembahasannya. Clue-nya sebenarnya di sini ya, kenapa analitis, teman-teman? Analitis itu kan mencari sebab akibat, keterhubungan antar variabel-variabel. Nah, ini analitis berarti pengkajian secara cermat melihat hubungan sebab akibat antar variabel-variabel. Nah, itu mengarah kepada pengertian analitis. Kita lihat ya, teman-teman, sifat pengkajian program itu ada 1. bersifat ilmiah, 2. bersifat kontinu, 3. memberikan kontribusi, yang keempat adalah analitis. Kita lihat pembahasannya ya. 1. bersifat ilmiah, artinya pengkajian selalu mengikuti prosedur dan penggunaan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta yang diperoleh secara objektif. Jadi, kalau prosedur pencarian fakta itu bersifat objektif dengan menggunakan kaedah-kaedah ilmiah, itu berarti sifat penelitian. Sifat pengkajian program itu adalah bersifat ilmiah. Yang kedua, bersifat kontinu. Artinya, pengkajian merupakan proses yang berjalan terus-menerus dan berkesinambungan. Karena hasil dari suatu pengkajian selalu dapat disempurnakan. Artinya, suatu pengkajian akan bisa dilanjutkan dengan pengkajian-pengkajian berikutnya. Itu arti bersifat kontinu. Yang ketiga, memberikan kontribusi. Artinya, pengkajian harus memiliki unsur kontribusi atau nilai tambah. Ya, sehingga harus ada hal-hal baru yang ditambahkan dalam sebuah pengkajian ilmu pengetahuan yang ada. Artinya gini, teman-teman. Setelah dilakukan pengkajian, hasil pengkajian itu harus memberi nilai tambah dari atau bagi pelaksanaan program. Artinya nilai tambah itu bisa perbaikan, penyempurnaan dari program-program yang ada, memperbaiki kelemahan-kelemahan program sehingga program itu berjalan dengan baik, efektif, efisien, tujuannya tercapai. Kemudian yang keempat ya, teman-teman, bersifat analitis. Artinya apa? Suatu pengkajian yang dilakukan harus dapat dibuktikan dan diuraikan dengan menggunakan metode ilmiah. Ini menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan sebab akibat. Nah, ini clue-nya, teman-teman ya. Jadi, melihat adakah hubungan sebab akibat antar variabel-variabelnya. Contohnya, apakah peran guru berpengaruh kepada motivasi belajar siswa? Jadi, variabel itu yang mana? 1, peran guru, itu variabel, teman-teman ya. Yang kedua, motivasi belajar. Nah, kalau analitis artinya melihat apakah peran serta guru
metode belajar guru misalnya berpengaruh pada motivasi. Nah, kalau itu dikaji secara teliti, cermat, melihat hubungan antara variabel itu, inilah yang disebut dengan analitis tersebut. Oke ya teman-teman, lanjut ke soal yang keempat. Pengkajian program dilaksanakan berdasarkan pola tertentu dari hal yang paling sederhana sehingga hal yang kompleks dengan tatanan yang tepat hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan syarat pengkajian program, yaitu A. Sistematis, B. Terencana, C. Mengikuti konsep ilmiah, D. Tepat waktu, atau E. Berkelanjutan. Jadi yang ditanyakan apa teman-teman? Oke, silakan dianalisis dan ditentukan jawabannya. Ya, di sini yang ditanyakan adalah syarat pengkajian program. Kita coba cari clue dari soal. Pengkajian program dilaksanakan berdasarkan pola tertentu. Dari hal yang sederhana, ke hal yang kompleks dengan tatanan yang tepat hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Dari sederhana ke kompleks. Ya, kira-kira yang mana? Jawabannya yang benar adalah A, ya, sistematis. Jadi, sistematis itu apa teman-teman? Dari satu yang sederhana ke kompleks, dari yang kecil ke besar, dari mudah ke sukar. Berdasarkan urutan-urutan sedemikian rupa. Jadi itu yang maksud dengan sistematis. Sistematis tidak boleh dari kesimpulan. Jelas dari pendahuluan, dari latar belakang. Sampailah kepada pengumpulan data, kemudian pengkajian data, kesimpulan. Itu artinya sistematis. Kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Ya, ada 3 syarat terpenting dalam melakukan pengkajian program. 1. Sistematis. Artinya dilaksanakan berdasarkan pola tertentu dari hal yang paling sederhana hingga hal yang kompleks dengan tatanan yang tepat hingga tercapai tujuan. Kemudian yang kedua, terencana. Dilaksanakan karena adanya unsur kesengajaan, ya. Dan sebelumnya sudah terkonsep, ya. Terencana itu berarti ada persiapan, ada langkah-langkah sebelum dilaksanakan. Dan semuanya terkonsep, bukan dilaksanakan tiba-tiba. Kemudian langkah-langkah pelaksanaannya pun jelas. Kapan waktu dilaksanakan, berapa biaya, siapa yang melaksanakan, apa yang dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengikuti konsep ilmiah. Jadi suatu pengkajian program itu harus mengikuti konsep ilmiah. Artinya apa? Mulai awal hingga akhir kegiatan pengkajian mengikuti langkah-langkah atau tahapan pengkajian yang sudah ditentukan atau ditetapkan, yaitu dengan prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi kita tentu teman-teman mengetahui apa sih metode ilmiah itu. Metode ilmiah adalah satu tata cara langkah-langkah yang dilakukan untuk mencari suatu kebenaran ilmiah sedemikian rupa sesuai dengan norma-norma ilmiah. Iya, sudah 4 soal ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kelima. Pengkaji harus mengerjakan sebuah pengkajian berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan harapan, obsesi, atau angan-angan yang sifatnya abstrak. Merupakan sikap seorang pengkaji program, yaitu A. Objektif, B. Kompeten, C. Faktual, D. Berorientasi nilai, E. Cekatan. Jadi pertanyaannya adalah mengenai sikap seorang pengkaji program. Ya, ini sebenarnya sama ya dengan teman-teman sikap seorang peneliti. Cluenya,
pengkaji harus mengerjakan sebuah pengkajian berdasarkan fakta. Nah, ini ya, teman-teman. Pengkajiannya didasarkan fakta yang diperoleh. Bukan berdasarkan harapan. Harapan itu berarti bukan fakta, belum tentu fakta. Atau obsesi. Obsesi juga bukan fakta. Atau angan-angan yang bersifat abstrak. Merupakan sikap seorang pengkaji, ya. Apakah itu objektif, kompeten, faktual, berorientasi nilai, atau sekatan? Tentukan jawabanmu. Ya, kalau dari kata fakta, berarti jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Faktual. Kita lihat pembahasannya. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang pengkaji. Pengkaji program pengkajian berarti teman-teman. 1. Bersifat objektif. Yaitu seorang pengkaji harus mampu memisahkan. Objektif itu mampu memisahkan antara pendapat pribadi dengan kenyataan yang ada. Ini objektif. Objektif itu berarti sesuai dengan objeknya, apa adanya. Bukan subjektif. Kalau objektif berarti berdasarkan pendapat atau keinginan. Yang kedua, kompeten. Artinya apa? Seorang pengkaji yang baik harus memiliki kemampuan. Ya, kompetensi itu artinya kemampuan untuk mengadakan pengkajian dengan menggunakan metode dan teknik pengkajian tertentu. Ya, salah satunya seorang pengkaji harus menguasai metode ilmiah atau langkah-langkah riset atau penelitian. Ya, yang C faktual ya, faktual yaitu pengkaji harus mengerjakan sebuah pengkajian berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan harapan, obsesi, atau angan-angan yang bersifat abstrak. Ya, selesai teman-teman ya. Jangan pernah menyerah sebelum berusaha. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Sampai jumpa dan sukses untuk kita semua.